hadir kembali bersama saya Sultan Haji Nugraha di Suara Rakyat Kecil. Pada kesempatan sekarang, kami diberi kesempatan untuk datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon dan langsung berbincang dengan, kalau saya biasanya manggilnya Mbak Fitri, namanya Fitri Pamungkas, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Terima kasih Mbak sudah diberi kesempatan untuk berbincang. Iya, sama-sama Mas Haji. Ya, Suara Kecil sekarang tuh sangat menggelitik, Mbak. Tergelitik dengan apa yang terjadi hari ini perihal PDI Perjuangan yang kepengurusan baru, role modelnya mungkin baru, kemudian instrumennya juga baru, ya mungkin baru semua. Apa sih Mbak yang membedakan dengan Mbak Fitri zaman periode sebelumnya? Oh gitu. Ya, dengan kepengurusan yang baru ini, saya mempunyai harapan baru. Ya. Karena target kita ke depan 2029 ataupun 2031 nanti PDI Perjuangan bisa menang, gitu ya. Sehingga ada beberapa yang kita lakukan, yaitu diantaranya adalah perombakan kepengurusan. Yang sekarang ini PDI Perjuangan Kota Cirebon rata-rata anak-anak muda. Oh, ya. Pemikiran anak-anak muda ini out of the box, tanpa kita meninggalkan para senior-senior, gitu ya. Nah, pemilih pemula tahun 2029 ataupun 2031 itu nanti sangat banyak, bahkan mencapai sekitar 56%. Sehingga itu adalah mungkin salah satu strategi PDI Perjuangan untuk bisa memasang kader-kader mudanya, kemudian juga kepengurusan muda yang sekarang, sehingga berharap kalau para senior sudah mempunyai basis massa, kan gitu ya. Kemudian juga anak-anak muda yang baru berpartai itu masuk ke dalam PDI Perjuangan, sehingga lumbung suara PDI Perjuangan ke depan akan bertambah. Ya. Berarti tidak melupakan kader-kader atau banteng-banteng tua? Enggak dong. Para senior kemarin kita kumpulin di sini. Oh iya. Iya. Dan itu kita akan adakan rutin. Gitu. Oh, rutin, Mbak. Ya. Jadi semua elemen ya, dari mulai yang tingkat senior, kemudian juga anak-anak yang baru masuk ke PDI Perjuangan, gitu. Kemudian ya kader simpatisan maupun struktural kita tetap dalam. Gitu. Apakah itu ibarat kata timbal balik daripada kekalahan Mbak Fitri di Pilkada 2024 sehingga merangkul kembali senior-senior banteng tua, atau bagaimana itu Mbak? Saya tidak ingin ada yang tercecer. Gitu. Suara-suara banteng kemarin, gitu ya, bagaimana tetap berhimpun ada di PDI Perjuangan, tidak lari ke partai lain. Gitu. Ya, artinya pada saat Pilkada 2024 PDI Perjuangan melihat bahwa banteng tua ini berpencar atau tidak di PDI Perjuangan gitu Mbak? Ya mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa, tapi tidak semuanya. Tidak semua, ya. Dan hari ini melihat dari perkembangan Kota Cirebon yang sudah hampir 1 tahun lebih ya, Mbak, dengan kepemimpinannya Pepe Edo dan Siti Farida, menurut Mbak Fitri, kacamata wong cilik ini bagaimana Mbak? Kalau saya lihat pemerintah daerah Kota Cirebon saat ini belum berpihak pada wong cilik. Gitu. Ya. Karena program-programnya saya lihat masih belum jelas, Mas. Ya. Gitu. Karena mereka masih mengandalkan program dari provinsi maupun dari pusat. Ya. Dari pemerintah daerah Kota Cirebon sendiri, yang saya lihat kayaknya belum ada tuh, gitu. Jadi masih nebeng lah ya sama provinsi maupun pusat. Apakah terkendala dari efisiensi, Mbak? Nah, mungkin bisa jadi. Soalnya untuk hari ini kan efisiensi dan kemudian ada PAD yang tidak sesuai dengan target, itu bagaimana Mbak melihatnya? Ya, kalau kita lihat ya, saya baca terakhir di media itu kalau nggak salah PAD kita baru sekitar berapa persen gitu ya, masih sangat jauh. Sedangkan di bulan ini itu sudah masuk ke bulan Juli nih, gitu. Tapi masih setengahnya pun belum tercapai. Sehingga ini bisa menjadi PR untuk pemerintah daerah, bagaimana menggali potensi-potensi yang ada kan gitu, supaya PAD ini bisa tercapai. Jadi mungkin salah satu efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kalau saya lihat masih belum terlalu masih belum terlalu maksimal gitu. Apa karena memang keterwakilan PDI Perjuangan hanya fraksinya 4 dewan, apa bagaimana Mbak itu yang kurang? Nah, di sini nih. Nah, di sini kalau kita sebagai partai wong cilik yang selalu berpihak kepada rakyat, karena slogan PDI Perjuangan adalah menangis dan tertawa bersama rakyat, gitu ya. Kita lihat ada fraksi PDI Perjuangan hanya 4 orang dari 35 orang. Mungkin ya kita belum bisa maksimal menyuarakan itu, tapi kita selalu berusaha kan gitu untuk menyuarakan
kepentingan rakyat. Contoh Rutilahu misalnya, rumah ambruk yang saat ini masih belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Rutilahu ataupun rumah ambruk ini masih mengandalkan anggaran dari pokir dewan. Ya. Kalau dewannya tidak menganggarkan ya berdasarkan pokir, ya mungkin tidak akan ada rumah-rumah ambruk itu, maksudnya untuk menangani rumah ambruk itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan bahwa tugasnya dewan apa itu Rutilahu ada di apa, ya itu ya kembali kepada anggota dewannya menganggarkan atau tidak untuk Rutilahu ya Mbak ya. Betul. Seharusnya pemerintah daerah mempunyai program yang memang bisa diprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak. Kalau memang misalnya pemerintah daerah ini berpihak pada wong cilik, pasti akan memprioritaskan. Gitu. Kalau saya melihat dari anggota dewan ini, apakah memang ada instruksi partai untuk ya kalian bersuara lah gitu? Apakah ada eksplisit memerintahkan atau bagaimana Mbak? Ya, kalau untuk PDI Perjuangan di saat program-program pemerintah ini baik untuk masyarakat, ya kita dukung. Tapi kalau misalnya program pemerintah ini tidak baik, tidak berpihak kepada masyarakat, ya wajib kita kritisi. Ya. Gitu. Ya, sepertinya kayak partai yang luar PDI Perjuangan juga masih mirip ya, artinya yang tergabung dalam koalisi paslon idola itu ya memang mendukung apa yang ditekan. Ini kan PDI Perjuangan yang tidak karena tidak dalam satu koalisi itu, apakah diam-diam saja? Sepertinya diam-diam saja nih Mbak. Apakah harus ada tekanan lebih kencang lagi supaya ini pemerintah kota harus begini begitu? Tadi mengenai rumah ambruk atau bagaimana gitu Mbak? Sebetulnya fraksi kita sudah bicara ya mengenai itu, tapi mungkin masih belum diindahkan. Masih belum diindahkan. Oleh pemerintah daerah. Jadi masih didengarnya dari telinga kiri masuk telinga kanan kan gitu. Tadi kembali menarik tuh, ada anggaran yang memang dari ngedorong pemerintah kota itu terhadap program yang berskala nasional ataupun provinsi. Nah, kacamata PDI Perjuangan ketua partai ini, apakah PDI Perjuangan kan ada di atasnya provinsi, kemudian ada pusatnya, ikut serta atau bagaimana Mbak? Kita ikut serta, alhamdulillah. Untuk anggota dewan dari DPR RI dari PDI Perjuangan, kemudian juga provinsi juga bersama-sama membangun sih di Kota Cirebon, gitu. Karena apa? Contoh saja seperti Prof. Rohmin, ini menurunkan banyak program-program nih, khususnya untuk para nelayan, para tani, gitu ya. Nah, untuk Bu Seli ini menurunkan PIP, KIP, gitu. Jadi bantuan-bantuan terkait ada Rutilahu juga dari Kementerian Sosial, ada juga program-program bantuan-bantuan sosial lainnya, gitu. Dari provinsi pun sama. Jadi alhamdulillah PDI Perjuangan tetap eksis ya. Gitu. Dan hari ini anggotanya kalau tidak salah dengar ada peningkatan Mbak. Untuk provinsi kita ada 3 orang. 3 orang. Ada Pak Ono, ada Pak Bambang, dan ada Budia. Gitu. Untuk DPR RI 2 ada Prof. Rohmin, ada Ibu Seli. Dan sekarang KTRisasinya sejauh mana Mbak? Kalau boleh tahu PDI Perjuangan Kota Cirebon. KTAnisasi. Ya, bicara mengenai KTAnisasi, bagaimana kader-kader kita di bawah ini ya berusaha ayo masuk ke PDI Perjuangan gitu kan. Khususnya untuk orang-orang yang belum mengenal PDI Perjuangan sejauh mana. Para simpatisan ini sehingga mempunyai kartu tanda identitas ya bahwa mereka masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Sampai saat ini alhamdulillah sudah sekitar 12.000. 12.000 yang masuk. Ya. Itu yang ber-KTA ya? Iya, yang ber-KTA. Apakah KTA ini juga masuk ke banding-banding 2 Mbak? Tadi seperti bilang. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Karena justru para senior ini yang sudah mempunyai KTA lebih lama daripada kita-kitaan kan gitu. Ya, pembaharuannya diperbaharui gitu ya. Nah, sekarang bedanya dulu mungkin KTA-nya ini masih manual, sekarang sudah online kan gitu. Apa yang didapat Mbak ketika seseorang atau warga masyarakat memilih PDI Perjuangan? Apa keuntungannya Mbak? Keuntungannya pasti akan diprioritaskan yang mempunyai KTA gitu. Dalam hal bantuan-bantuan. Ya. Tidak ada hal yang misalkan hak politiknya dia bisa diperjuangkan atau bagaimana nggak ada Pak? Ya, secara hak politik ya, hak politik dalam hal apa dulu nih Mas Haji? Hak politik dari kalau seseorang itu sudah terdaftar atau ber-KTA, maka dia hak politiknya itu kan sudah sepenuhnya ada di PDI Perjuangan. Nah, oleh karenanya, apakah dia mendapatkan hak politik di PDI Perjuangan seperti layaknya warga? Oh ya, kita justru malah kita akan prioritaskan, gitu kan? Warga-warga yang sudah ber-KTA PDI Perjuangan kita akan prioritaskan terlebih dahulu. Nah,
masalah-masalah apa yang kita prioritaskan? Satu, mengenai kesehatan, Ya, betul. mengenai pendidikan, sosial, bahkan masalah hukum pun kita akan bantu. Ya. Karena PDI Perjuangan ini mempunyai BBHR, Ya. bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang tidak mampu, gitu ya. Jadi akan 0% tidak ada uang keluar gitu, nggak ada. Gitu. Soalnya saya pernah mendengar PDI Perjuangan mengadakan layanan hotline. Ya. Artinya kan apakah layanan hotline ini terpaku pada hak daripada yang ber-KTA atau memang untuk warga umum, bagaimana itu, Mbak? Ya, jadi kalau kita hotline ini kan memang seluruh masyarakat Kota Cirebon. Ya. Boleh gitu. Nah, untuk prioritas mungkin ada yang ber-KTA, Ya. kan begitu. Sehingga kalau memang misalnya sudah dibantu oleh PDI Perjuangan, maka biasanya mereka dengan sukarela nih, ya sudah saya masuk ke PDI, kan gitu. Ayo. Contoh salah satu kasus itu adalah kita memulangkan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri yang tidak bisa pulang, yang disiksa juga di sana gitu. Ya alhamdulillah dengan PDI Perjuangan mereka bisa pulang. Bisa pulang, Mbak? Iya, dalam waktu 2 minggu. Mbak, Kota Cirebon ini per hari ini ketua partai perempuan ini sudah hampir setengahnya daripada partai politik tuh, Mbak. Iya ya. Bagaimana tuh, Mbak, menanggapi dinamika kayak begini? Apakah persaingan semakin kompetitif ataukah partai ini mah nggak masuk hitungan, Mas? Partai ini mah biasa aja atau bagaimana, Mbak? Jadi saya sangat senang sebagai perempuan nih. Iya. Karena apa? Kuota 30% perempuan, wah Iya. pasti tercapai kan gitu. Karena para ketua-ketua partainya perempuan. Iya. Dan saya lihat luar biasa Kota Cirebon dibanding daerah-daerah lainnya. Iya. Karena hanya ada di Kota Cirebon nih, Iya. Mas, ya. Pemimpin perempuannya ada 6 atau 7 orang Iya. kalau nggak salah. Jadi kita segitu. Jadi sangat senang sehingga kita lebih bisa ngobrolnya lebih nyaman, Iya. lebih nyambung, lebih enak sama perempuan kan gitu. Terus perempuan itu biasanya memimpin dengan hati. Iya. Memimpin dengan hati ya. Iya. Apakah memimpin dengan hati itu tidak ada ketegasan, Mbak? Enggak juga, Enggak juga. enggak Ya. juga. Gitu. Tergantung kitanya seperti apa. Ya. Sebetulnya kan gitu. Dari sekian pemimpin perempuan itu yang ada di DPRD ini ya hanya beberapa ya, Mbak ya, Iya. yang memang ada untuk ketua partainya. Mm-mm. Dan kemudian hari ini melihat itu, Mbak Fitri, apakah ada potensi untuk melanggeng ke S1 atau bagaimana, Mbak? Mau kita lihat nanti. Next step-nya. Itu semua kan biasanya kalau PDI Perjuangan itu tergantung partai. Ya. Gitu ya. Sifatnya kita sebagai petugas partai ya menunggu instruksi saja dan arahan dari partai. Gitu. Dengan waktu yang hampir kurang lebih kalau di 2029 ataupun di 2031 pilkada itu diselenggarakan, maka apakah ada roadmap jalan bahwa untuk menjelaskan kepada publik, nggak apa-apa loh pemimpin Kota Cirebon dipimpin oleh perempuan, bagaimana, Mbak? Jadi kalau kita lihat kan katanya masih ada stigma ya. Ya. Stigma pemimpin perempuan itu belum bisa diterima di Kota Cirebon. Ya. Tapi setelah saya kemarin mengikuti pilkada, ternyata tidak juga kok. Gitu. Enggak juga bahwa Kota Cirebon harus dipimpin oleh laki-laki, enggak juga. Gitu. Karena masyarakat sekarang itu sudah melek. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa meraih hati masyarakat yang ada. Dan kalau kita lihat kemarin, dan kalau boleh jujur, Ya. pilkada kemarin itu kan penuh dengan uang. Gitu. Ya. Jadi aroma boleh dikatakan money politiknya itu sangat tinggi. Ya. Gitu. Jadi siapa yang mampu bayar uang itu yang menang. Kan Ya. gitu. Apakah money politik itu sama dengan kos politik, Mbak, pada saat kemarin di pilkada? Nah, beda. Beda ya? Kos politik itu kan adalah satu proses di mana dalam perjalanan menuju pemilihan itu adalah namanya kos politik. Tapi money politik itu adalah hari H menjelang pemilihan Iya. untuk mencoblos salah satu paslon kan gitu. Memang hal semacam itu kan bukan menjadi rahasia umum lagi, Mbak ya, sudah ada. Baik itu di pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan legislatif,
dan apakah itu memang dibiarkan atau partai politik khususnya PD Perjuangan yang penting menang dulu, urusan itu belakangan, bagaimana Mbak? Wah, enggak juga ya sebetulnya. Kalau kita sebagai PDI Perjuangan selalu berpegang pada aturan, ya, Mas. Ya. Gitu. Jadi kita nggak mau apa jarengkok. Kalau kata orang Cirebon kan gitu. Ya, artinya Justru kalau itu berbahaya nanti. berbahaya ya? Iya, karena ya kalau kita lihat kan yang akhir-akhir ini kan katanya seperti itu katanya. ya, ya. Kan gitu. Makanya akhirnya jadi ribut lah ini itu dan lain sebagainya kan gitu. Jadi PD Perjuangan apa nih Mbak yang akan dilakukan menjelang kontestasi yang sekian ya waktu walaupun masih lama tapi dalam politik kan Iya. sangat sebentar ya Mbak ya. Betul, Itu betul. bagaimana Mbak? Roadmap-nya apa yang mau dilakukan Mbak? Jadi kita ini yang pertama adalah menertibkan barisan kita ini. Ya. Mengisi ruang-ruang kosong. Jadi kepengurusan PDI Perjuangan mulai dari tingkat DPC sampai dengan anak ranting ini kita isi dulu strukturalnya. Ya. Setelah rapi barisan kita, badan dan sayap pun menyusul demikian, gitu kan. Nah, baru nih kita meraih simpati-simpati masyarakat yang lain untuk bisa masuk ke dalam PDI Perjuangan dan terus kerja-kerja untuk rakyat, terus digelorakan, disuarakan, gitu ya. Jadi intinya bagaimana PDI Perjuangan ada di hati masyarakat. Apakah ada track record, ada kader yang Balelo langsung didisiplinkan oleh Mbak Fitri ataupun oleh DPC? Ya, kita sekarang ini mungkin lebih ini ya, lebih disiplin lagi yang Iya. sekarang ini, gitu. Karena kita ingin menang, maka partai harus disiplin. Sudah ada berapa orang yang memang dianggap sebagai penyimpangan atau yang sebagai brutus itu yang sudah dieliminir oleh partai, Mbak? Jadi itu adalah ranah internal ya, mungkin Iya. saya belum bisa bicara di Oh sini. iya, 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 iya. Ya artinya itu berlaku ya, Ya, berlaku ya. Baik itu mah prosedurnya apakah ada SP1, 2, 3 dan kemudian itu ataukah tergantung jenis pelanggarannya Mbak ya, ya? betul. Ya. Tergantung pelanggaran beratkah atau pelanggaran ringankah kan Iya. gitu. Ya. Ya. Tapi luar biasa nih PD Perjuangan hari ini sudah disiplin yang kemarin saya melihatnya tuh Mbak Mm-mm. Fitri ini cara kepemimpinannya terlalu lembek, terlalu lembut, tidak tegas, tidak apa dan hari ini terbantah Mbak ya dengan beberapa kader yang balelo yang kemudian apa sudah dieliminir oleh Mbak Fitri. Begitu Mbak ya? Ya. Ya. Hmm. Yang kemudian terakhir Mbak, harapan Mbak Fitri dalam perspektif marhenisme, dalam perspektif PD Perjuangan melihat atau harapan Mbak ya tentunya ya, optimis terhadap Kota Cirebon yang dipimpin oleh Effendi Edo dan Siti Farida apa Mbak? Ya, harapan saya mungkin wali kota dan wakil wali kota yang pertama ini guyup dulu. Kalau sudah guyup, kerjanya enak. Ya, gitu. Sehingga berbagi kinerja, kemudian juga di masyarakat pun akan terlihat baik. Gitu. Jadi kerja-kerja program-program pun akan terasa dijalankan. Nah, keuntungannya itu adalah untuk masyarakat Kota Cirebon. Gitu. Kalau pemimpinnya adem, guyup, enak, gitu kan, sehingga masyarakat pun bisa ikut terbawa suasana yang enak. Apalagi para birokratnya nih, kan dinas bingung nih, ke sana nggak enak, ke sini nggak enak, gimana mau kerja bisa maksimal untuk masyarakat, kan gitu, Mas. Ya. Jadi saya masih optimis pada Pak Edo dan Bu Farida. Mudah-mudahan masih ada beberapa tahun lagi nih kan ke depan, Ya. bisa lebih kinerjanya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih giat lagi, bisa memperjuangkan hak-hak wong cilik dan juga berpihak kepada wong cilik. Gitu. Ya, artinya kalau misalkan tidak berpihak, tentunya PD Perjuangan akan meluruskan kembali Mbak ya jalan. Iya, pasti kita akan cerewet, Mas. Pasti akan cerewet dan pasti akan berteriak karena fungsi parlementer kan itu ya Mbak ya. Betul. Terima kasih Mbak atas Ya. jawabannya luar biasa sekali. Ya, sehat selalu Mbak Fitri. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Haji. Ya. Ya. One is the loneliest number that you'll